Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa manajemen pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sofi Saifah. Saya mahasiswa manajemen pendidikan Islam dari kampus IAIN Kediri, Jawa Timur. Baik pemirsa, kali ini saya membuat video bertujuan untuk menempuh mata kuliah manajemen perpustakaan sekolah. Dan kali ini saya berkecimpung dengan buku manajemen perpustakaan sekolah profesional karangan dari Andi Prastowo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen perpustakaan sekolah. Teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Konsep dasar manajemen perpustakaan itu adalah perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga informasi yang akan memiliki kinerja yang baik apabila ditunjang dengan manajemen yang memadai. Dengan adanya manajemen, seluruh aktivitas lembaga akan mengarah pada upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh elemen dalam suatu lembaga tersebut akan berusaha memfungsikan diri sesuai ketentuan lembaga atau perpustakaan. Selanjutnya, dalam mempelajari manajemen perpustakaan sekolah, ternyata ada 6 pertanyaan mendasar, yaitu 5W plus 1H, yang meliputi what, apa yang di-manage, where, di mana memanage, when, kapan memanage, who, siapa yang memanage dan di-manage, why, mengapa di-manage, dan yang terakhir adalah how, bagaimana memanage. Dalam mempelajari manajemen perpustakaan, tentu pasti ada lingkungan perpustakaan. Jadi, lingkungan perpustakaan ada berbagai macam. Yang pertama, perpustakaan nasional. Apa itu perpustakaan nasional? Yaitu perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Yang ketiga adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya. Yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustakanya. Dan yang terakhir, perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi untuk menunjang kegiatan kantor. Di dalam pembelajaran manajemen perpustakaan kali ini terdapat bab perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Lalu apa pengertian perencanaan strategis manajemen perpustakaan? Nah, istilah strategis sering digunakan dalam kegiatan dan kalangan militer. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti berpikir. Oleh karena itu, strategi dalam militer diartikan bagaimana menggunakan akal untuk mendapat kemenangan dalam peperangan. Nah, proses manajemen secara strategis memiliki 3 dimensi, yakni perencanaan strategis, implementasi. Perencanaan strategis adalah untuk mencapai tujuan perpustakaan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang diperlukan adanya perencanaan yang matang. Perencanaan strategis merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Itu menurut Handoko pada tahun 1993. Lalu, ada juga fungsi perpustakaan, yaitu perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa menurut pasal 3 Undang-Undang Perpustakaan. Teman-teman, di dalam manajemen perpustakaan terdapat sumber daya perpustakaan yang mencakup 6M. Apa saja 6M itu? Yang pertama, man, yaitu SDM perpustakaan dan dalam batas tertentu juga atau disebut dengan user. Yang kedua, machine, yaitu alat-alat.
Yang ketiga, material, yaitu sumber daya informasi atau bahan pustaka. Yang keempat, method atau cara, teknik, prosedur, mekanisme, pedoman, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu money atau dana. Dan yang terakhir, market, yaitu pasar atau user yang dilayani. Sementara itu teman-teman, yang tak kalah pentingnya untuk kita ketahui adalah tujuan perpustakaan. Nah, menurut Sulistyo Basuki, sebagaimana dikutip oleh Winarno, perpustakaan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah penyimpanan. Maksudnya, perpustakaan bertugas menyimpan buku atau bahan pustaka yang diterimanya. Tujuan ini nyata sekali pada perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan semua terbitan dari suatu negara. Dan tujuan yang kedua adalah penelitian. Yang kedua adalah penelitian, artinya perpustakaan bertugas menyediakan buku untuk keperluan penelitian. Penelitian ini mencakup arti luas karena dapat dimulai dari penelitian sederhana hingga penelitian yang rumit dan canggih. Untuk kepentingan ini, perpustakaan bertugas menyediakan jasa yang membantu keberhasilan sebuah penelitian. Misalnya, menyediakan daftar buku mengenai suatu subjek, menyusun daftar artikel majalah mengenai suatu masalah, membuat sari karangan artikel majalah maupun pustaka lainnya, dan menyajikan laporan penelitian dalam bidang yang berkaitan. Dan tujuan yang ketiga adalah informasi. Yang ketiga adalah informasi. Maksudnya, perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna layanan perpustakaan, dan hal ini dilakukan baik diminta maupun tidak diminta. Dan tujuan manajemen perpustakaan yang kelima adalah kultural. Yang terakhir adalah kultural. Maksudnya, perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada, dan juga meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya melalui proses penyediaan bahan bacaan. Dan teman-teman semua, dari beberapa penjelasan para pakar tentang pengertian perpustakaan sekolah tersebut, dapat kita pahami bahwa perpustakaan sekolah itu sesungguhnya adalah sarana penunjang pendidikan di sekolah yang berupa kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun yang bukan buku-buku. Nah, kumpulan bahan pustaka tersebut diorganisasikan secara sistematis dalam satu ruang sehingga dapat membantu murid-murid dan para guru dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian perpustakaan turut serta dalam menyukseskan pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang menaunginya. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.